Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya berada di kebun cabai rawit saya ya, Ori 212, tepat berusia 172 hari setelah tanam. Nah, kondisi tanaman saya untuk sekarang ini sudah banyak yang berbuah. Buahnya udah mulai kelihatan ramai, udah mulai ada yang besar-besar ya. Tuh, menurut saya untuk buah kedua itu lebat yang gak kalah sama buah pertama. Tuh, ini kondisi hampir 6 bulan. Karena saya tanam itu tanggal 12 April 2021. Dan kondisinya ini banyak yang daunnya kayak regenerasi lagi ya tanamannya ya. Kayak muda lagi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah dilakukan pemetikan walaupun nggak banyak. Dan cuman dihargai kemarin itu 12.000. Karena pemetikan kemarin itu sisa-sisa di buah pertama ya. Yang masih ada itu. Itu kayak yang merah-merah itu sisa-sisa buah pertama itu, belum masuk ke buah kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan memberikan pemahaman sedikit tentang manfaat dari pupuk majemuk MKP seperti itu ya, khususnya untuk tanaman cabai. Nah, kita lihat dulu tanaman saya sekarang. Ini kondisinya seperti ini. Kalau kita buka, tuh buah-buahnya kelihatan ya. Tuh. Nah, ini dulu sebenarnya sampai sini saja. Pas fase buah pertama itu sampai sini saja. Cuman ini kan keluar tunas baru lagi, dan ini tunas baru ini. Warnanya kan beda, paling hijau sendiri ya. Yang ini sudah kecoklatan. Itu menandakan yang ini tua, yang ini muda, tunas muda ya. Seperti itu. Dan untuk fase tanaman seperti ini, kita harus memacu pertumbuhannya ya, khususnya pada nutrisi untuk perangsang bunga dan buah, agar buahnya lebih maksimal ya, bisa maksimal seperti halnya pada fase buah pertama, seperti itu. Dan salah satunya itu menggunakan pupuk majemuk MKP. Baik itu nanti disemprot maupun dikocor, itu bisa saja. Dua-duanya bisa ya, seperti itu ya. Oke, namun sebelum lanjut ke pengertian pupuk MKP dan manfaatnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, tekan tombol merah di bawah. Dan jangan lupa di like kalau kalian menyukai video ini. Baik sedulur, inilah pupuk MKP yang saya gunakan ya. MKP ini banyak ya. Ada dari produsen Pak Tani atau Saprotan Utama, ada juga dari Merauke ya. Ada juga dari DGW itu yang HX MKP. Itu intinya sama. Cuman kalau MKP ini dari Pak Tani sama Merauke itu kandungannya sama persis. Kalau sama yang DGW itu HX MKP itu beda sedikit, selisih sedikit, seperti itu ya. Nah, pupuk MKP ini, MKP itu kepanjangannya ya. Kepanjangan dari MKP itu mono kalium fosfat, di mana pupuk ini hanya mengandung kalium dan fosfat. Dan di sini tertera bebas klor ya. Dan untuk pupuk MKP ini bentuknya kristal ya lur. Kristal. Nanti saya sudah sering saya perlihatkan ya ketika saya melakukan penyemprotan menggunakan pupuk MKP. Kan itu bentuknya kristal yang 100% pasti larut dengan air. Untuk penggunaan pupuk MKP ini bisa kita lakukan untuk penyepraian dan pengocoran. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kalau saya seringnya menggunakan penyepraian ya. Kalau pengocoran saya untuk memenuhi unsur fosfatnya biasa menggunakan SP36. Dan untuk
memenuhi unsur kaliumnya saya biasa menggunakan KCl seperti itu. Nah, kembali ke MKP. MKP ini monokalium fosfat, dimana kandungannya hanya ada 2 ya. Hanya ada 2. Ini. Kandungannya hanya ada 2, dimana P2O5 itu fosfat sebesar 52% dan K2O sebesar 34%. Di kandungan ini sudah sangat jelas ya, tertera bahwasanya MKP itu hanya memiliki 2 unsur, dimana unsur P dan unsur K. Untuk unsur nitrogennya itu enggak ada. Jadi bisa disimpulkan dari keterangan ini bahwasanya penggunaan pupuk MKP itu cocoknya untuk fase generatif. Ya, seperti itu ya. Fase generatif atau fase berbunga dan pembuahan. Oke. Jelas? Nah, karena untuk tanaman ya, tanaman ketika masuk fase generatif itu sangat memerlukan unsur fosfat dan kalium. Saya ulangi lagi ya, tanaman masuk fase generatif itu sangat memerlukan unsur fosfat dan kalium. Nah, untuk MKP ini di mana kandungannya fosfatnya lebih tinggi dari kalium, berarti untuk pupuk MKP karena fosfatnya lebih tinggi itu lebih cocok ke fase pembungaan, bukan pembuahan ya. Jadi bedakan ya antara fase pembungaan dan fase pembesaran buah. Di mana pembungaan itu ketika tanaman lagi rame-ramenya keluar bunga, dan fase pembesaran buah ketika buahnya sudah mulai besar dan tanaman itu fokus untuk mematangkan ya, dari yang kecil ke besar dan mematangkan itu agar siap dipanen. Dan manfaat untuk MKP ini untuk merangsang bunga agar bunganya lebih ramai dan serempak. Selain untuk merangsang bunga, unsur fosfatnya ini juga untuk merangsang pertumbuhan akar agar akarnya lebih kuat. Ketika akar lebih kuat, pasti tanaman juga akan lebih kokoh, seperti itu. Dan untuk kaliumnya ini memang lebih kecil ya. Kaliumnya ini untuk menjaga kualitas buah ya, agar buah lebih berbobot, seperti itu. Tapi karena ini fosfatnya lebih tinggi, berarti kegunaan utama kalau saya ya untuk MKP ini untuk fase pembungaan agar bunganya lebih serempak terus, seperti itu ya, makin banyak. Nah, kalau bunganya sudah serempak dan buahnya sudah mulai besar, baru kita masukkan ke kaliumnya yang tinggi seperti KNO3 putih, seperti itu ya. Oke, untuk tanaman saya seperti ini. Ini sebenarnya buahnya udah banyak yang besar ya, seperti ini. Namun kenapa saya belum menggunakan KNO3 putih? Karena untuk kondisi pucuknya ini masih mengeluarkan tunas baru terus dan bunga-bunganya masih bermunculan terus ya, makanya saya masih menggunakan MKP. Oke, itu untuk tanaman saya. Lanjut ke MKP. Untuk dosisnya ya, dosisnya ini untuk MKP itu di sini tertera. Bentar. Tertera untuk tanaman cabai itu 2-4 gram liter per air. Atau di sini 3-5 sendok makan per tangki, seperti itu ya. Nah, saya penggunaan MKP ini per tangkinya itu 4 sendok makan. Oke. Di sini juga tertera untuk MKP petani berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air. Aplikasinya mudah dengan cara ditabur, dikocor atau disiram, disemprotkan atau sistem hidroponik. Jadi untuk MKP ini pupuk untuk segala tanaman ya, khususnya tanaman yang berbuah seperti cabai, semangka dan lain-lain ya. Kalau untuk tanaman sayuran kayak sawi itu MKP kurang cocok, karena sawi itu kita membutuhkan daunnya yang lebar, kesuburan daun ya. Jadi lebih cocok untuk sawi itu pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Oke.
jelas ya. Jadi kenapa saya untuk merangsang pembungaan saya menggunakan 2 pupuk ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada video sebelumnya itu saya menggunakan Gandasil Gandasil B dan MKP. Dimana Gandasil B itu memiliki unsur yang lengkap ya, kandungan yang lengkap seperti magnesium dan unsur mikro lainnya, dan di rolling dengan MKP. Karena rollingannya MKP karena saya mau yang fosfatnya tinggi. Seperti MKP ini kan fosfatnya tinggi. Ya, seperti itu, jelas ya. Ini bisa untuk pengocoran dan penyemprotan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan melakukan penyepraian. Itu tangkinya. Di mana penyepraiannya? Ya jelas saya menggunakan MKP dari semprotan utama ini. Nah, nanti berapa dosisnya, dicampur sama pestisida atau enggak, disimak aja. Kita langsung ke rumah untuk melakukan pengoplosan. Pada penyemprotan kali ini saya akan menggunakan yang pertama yang jelas seperti yang saya jelaskan tadi ya. Saya akan menggunakan MKP karena untuk kondisi tanaman saya itu sekarang lagi berbuah ya. Ini MKP. Kandungannya udah jelas tertera di dalam kemasan itu 52% untuk fosfatnya dan kaliumnya itu 34%. Untuk penggunaan MKP, ini juga MKP ya, cuman saya masukkan ke dalam toples. Ini nanti per tangkinya saya kasih 4 sendok. Jelas ya, untuk MKP ini per tangki nanti saya kasih 4 sendok. Selain MKP saya juga biar nggak begitu capek ya. Jadi sekalian sistem kopi tubruk, pestisida sama pupuk daun kita campur semuanya. Dan untuk insektisida pada penyepraian kali ini saya menggunakan ini, bahan aktif metomil. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya. Ini merek dagang Mangki dengan bahan aktif metomil 40%, dengan dosisnya nanti per tangkinya itu 1 sendok. 1 sendok makan ya. Karena ini Mangki mau habis, jadi saya sudah membeli serepnya ya dengan merek dagang Dangke ya, itu bahan aktifnya sama, metomil 40%. Dosisnya 1 sendok makan per tangki. Terus selain insektisida, untuk pestisida yang lain saya juga biasa ya menggunakan fungisida. Yang pertama fungisida dengan bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang itu Narcozeb ya. Ini nanti 3 sendok makan. Dan fungisida sistemiknya saya menggunakan Galaxy. Ini nanti 10 mili. Oke, saya ulangi. Untuk penyepraian kali ini saya menggunakan MKP itu 4 sendok makan per tangki. Dan insektisidanya Mangki itu menggunakan 1 sendok makan per tangki. Dan fungisida Mancozeb 3 sendok makan per tangki. Dan fungisida Galaxy saya menggunakan 10 mili. Nanti dicampur perekat 20 mili. Ya, 10 sampai 20 mili seperti itu ya. Jelas ya. Oke. Saya akan mengaduknya ke dalam air ini. Nanti langsung melakukan penyemprotan.